Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 13 Oktober tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo yang dimotor oleh Bapak Profesor Piono. Saya mewakili anggota Jumat Berkah mengucap terima kasih kepada Bapak Abdul Azim dan Bapak Ardiansyah dari Palembang dan Ibu Dr. Sri Mahardika. Kami mengucap terima kasih dan semoga amal dan sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام لما نزرع حب نلاقي ثماره نملأ الدنيا
panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya, mengingat dikau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah
yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara Video pembelajaran. Istilahkan dengan sedekah dalam syariat kita. Dan ini perlu difahami karena tidak semua yang dikeluarkan spontanitas dikatakan sedekah dalam agama Islam. Sedekah itu berarti bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan dengarkan bagaimana para ulama menggambarkan tentang makna sedekah itu sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya sedekah menurut bahasa adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan, dikeluarkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal, dan qaf, dan dari unsur kalimat as-sidq, ya, atau kejujuran. Diambillah kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan penghambaan kepada Allah. Jadi kapan seseorang itu mengeluarkan sesuatu karena terdesak, karena terpaksa, karena tidak enak, ya, atau karena ingin dipuji oleh orang, maka tidak akan masuk dalam istilah sedekah. Misal ada orang baru bantu masjid, kemudian tiba-tiba dia keluar lalu mengatakan, saya baru sedekah buat masjid itu. Itu sudah bukan sedekah dalam istilah agama kita. Karena sedekah hanya kalau dilakukan karena Allah SWT. Kita dengarkan Al-Jurjani berkata, rahimahullah, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada harapan untuk dapat balasan pujian misalnya dari manusia, gitu kan? Atau berharap memberi agar diberikan juga. Ya, salah satu ciri orang beriman disebutkan dalam surah Al-Insan tentang manusia yang merupakan ciri penghuni surga adalah mereka kalau bersedekah, kalau mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah berharap balasan dan tidak pernah berharap ucapan terima kasih. Untuk itu kita silakan buka dulu teman-teman sekalian di aplikasi handphonenya, di Al-Quran maksud saya di handphonenya, surah Al-Insan. Kita akan coba lihat di situ bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli surga. Salah satunya mereka kalau bersedekah, mereka tidak pernah berharap pujian dari manusia, mereka juga tidak pernah berharap balasan, ya, ucapan terima kasih ataupun balasan. Jadi ini perlu tentunya digarisbawahi, ya. Saya akan coba buka juga di aplikasi handphone saya dulu. Di ayat-ayat awal itu Allah SWT coba menyinggung kita sebagai manusia, menyadari kalau kita ini adalah makhluk dan dari sesuatu yang tidak dikenal, dari sperma yang kalau tidak membuahi sel telur akan dibuang, baik oleh pemilik sperma ataupun penerima sperma dari si laki-laki, ayah kita ataupun ibu kita. Kalau tidak terbuahi maka akan dicebok, dibuang gitu ya. Allah SWT sebutkan di awal-awal surah Al-Insan untuk menyadarkan kita kalau kita itu hanya dari sesuatu yang tidak diingat sebelumnya. Lalu Allah sebutkan setelah itu tentang ancaman orang yang membangkang beriman kepada Allah. Lalu kemudian Allah sebutkan setelahnya orang yang patuh kepada Allah. Kita langsung masuk ke bahasan orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat 5-nya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas dalam kurung berisi minuman yang campurannya dari air kafur. Ayat 6-nya, Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga. Air kafur itu, kalau ada yang bertanya apa itu, dikatakan oleh Allah SWT, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu ada penjelasan masalah mata air ini ya, banyak sekali dalil-dalil. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang surga dan neraka insya Allah. Di YouTube sudah ada di playlistnya Khalid Basalam Official.
ada bab khusus tentang masalah mata air surga. Tapi saya ingatkan, ada beberapa riwayat yang disebutkan, dinukil dari para sahabat, bahwasanya air-air di surga itu akan mengalir, tapi tidak tersentuh lantai dan juga tidak tertumpah. Sehingga mereka bisa meminumnya setiap saat. Dan di surga ada 4 jenis minuman. Ada air tawar, ya, yang tidak asin, ya, rasanya manis. Kemudian ada madu yang tersaring, ada minuman anggur yang tidak memabukkan, dan ada susu yang tidak basi. Anda bisa kembali juga ke surah Muhammad. Seingat saya surah nomor 47 ayat 15 tentang masalah air-air itu. Ini yang dimaksud dengan salah satu sumbernya adalah dikenal dengan mata air kafur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu sifat-sifat mereka. Sifat yang pertama adalah di ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu memenuhi nazar mereka. Kalau mereka mengatakan, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku, aku akan puasa 3 hari misalnya, atau anakku lulus sekolah, aku akan begini dan begitu. Itu contoh saja. Mereka selalu penuhi nazar itu kalau memang mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Dan mereka selalu takut satu hari, maksudnya khawatir jangan sampai nanti mereka kena azab di akhirat, di kubur. Maka dengan itu mereka berhati-hati dalam beramal. Dan mereka takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya hari kiamat. Kemudian ayat 8-nya, ini sama 9, ini jadi saksi bahasan kita tentunya ya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan bahan muhasabah sendiri di sini. Apakah selama ini Anda sudah coba mengeluarkan makanan favorit Anda untuk disedekahkan? Atau hanya sisa-sisa makanan? Atau karena makanan yang Anda tidak suka? Ciri ahli surga kalau mereka bersedekah dengan makanan adalah mereka memberikan makanan yang disukainya. Sering kami berikan contoh di pengajian sebelumnya, bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu kalau menikmati sebuah makanan, misalnya dia mampir di satu restoran, anggap restoran Padang misalnya, dia makan dan dia merasa nikmat sekali, atau satu restoran yang lain, mungkin Allah SWT berikan dia kenikmatan rezeki yang banyak, maka dia bisa makan di restoran yang mahal misalnya. Pernah nggak Anda berpikir untuk membungkus porsi yang sama yang Anda makan, jenis menu yang sama, ya lauk yang sama, lalu Anda berikan kepada tukang parkir, lalu Anda berikan kepada orang-orang miskin, atau Anda kirimkan kepada kerabat-kerabat Anda? Maka itu makanan yang kita sukai. Di situ puncak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita rasakan kenikmatannya, kita juga ingin orang lain merasakan. Lalu dikatakan di sini, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Walaupun kita boleh memberikan makan orang-orang mampu, tapi diprioritaskan yang belum pernah mencobanya kita berikan. Banyak sekali teman-teman di yayasan kami, Yayasan Sedekah Kreatif, pada saat kami coba membagi lazis namanya ya, makanan yang kami sering bagikan gratis ke terminal, ke stasiun. Sekarang semasa pandemi, kami juga banyak gencar datang ke tempat-tempat yang memang muslimin, banyak sekali yang susah hidupnya, pemulung-pemulung sampah, tinggal di pinggiran kali. Pada saat diberikan dus makanan, mereka sampai ada yang menangis karena belum pernah makan seperti itu menurut mereka. Padahal porsi itu atau mungkin menu itu bukan menu yang dianggap mewah. Ya secukupnya yang memang bisa kita berikan kepada orang gitu kan. Tapi Masya Allah, mereka sangat gembira dan ini yang diinginkan. Ya, dia targetnya seperti itu, memberikan makanan kepada mereka yang mereka sendiri memang belum pernah rasakan itu. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan ibadah yang termasuk yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kata para ulama, termasuk dengan memberikan makanan kesukaan dia, pakaian yang membuat dia gembira, tempat tinggal yang layak, tunggangan yang layak, dan seterusnya. Di sini juga disinggung tentang tawanan ya, jadi termasuk orang kafir boleh kita berikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian ayat 9 ini yang saya ingin titik beratkan ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini poin penting. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, maksudnya orang yang bersedekah ini ya, berkata kepada orang-orang yang diberi ya, kami memberikan makanan kepadamu atau kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Enggak minta balasan, tidak menghendaki balasan,
Perhatikan Bapak Ibu yang lihat Al-Quran, surah Insan ayat 9-nya, Allah mengatakan sudah tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, jadi kalau Anda bersedekah kepada orang lalu dia pergi, Anda justru bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan itu Anda lepas dari riya yang bisa menghancurkan amal Anda. Kadang-kadang ada orang sudah memberikan sedekahnya kecil, cuma 1.000-2.000 rupiah, lalu orang miskin itu karena buru-buru ingin mengejar lagi mobil yang lain atau kendaraan yang lain di sebelah lampu merah, ya, yang ingin dia dapatkan mungkin rezeki yang lebih supaya memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian karena tidak ucapkan terima kasih, oh ini orang nggak tahu terima kasih. Nah, itu kan aneh, berarti memang yang dia harapkan ucapan terima kasih. Apa yang Anda kejar dari ucapan terima kasih orang? Yang sepanjang lidahnya, dia mengatakan iya, terima kasih ya. Itu, apakah kepala Anda bertambah besar, ya, tubuh Anda bertambah sehat, ya, atau umur Anda bertambah gara-gara ucapan terima kasih itu? Demi Allah tidak. Malah justru terbuka pintu-pintu riya. Pintu kita akhirnya ya, ingin dipuji oleh orang dan ini bisa menghancurkan amal. Karena kita sudah tahu riya, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah. Maka nggak boleh sama sekali, gitu kan? Atau dia kirim makanan ke tetangganya. Kemudian dia melihat piring pada saat dipulangkan oleh tetangga kosong. Ini memang tetangga nggak tahu terima kasih. Masa diberikan tidak membalas? Berarti dia berharap balasan dari manusia. Ini keliru. Sedekah yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berharap ucapan terima kasih, tidak pernah berharap juga balasan. Jadi walaupun kita tidak mengembalikan ya ucapan terima kasih itu, ya walaupun kita tidak memberikan atau dia tidak memberikan ucapan terima kasih, tetap saja kita memberikan kepada dia, seperti itu kurang lebih, ya. Video pembelajaran. Tanpa menggunakan tiang, jembatan gantung di China dapat dilalui oleh truk seberat 50 ton. China, sebuah negara yang dapat dianggap lebih maju daripada beberapa negara lain di dunia dalam hal konstruksi. Dengan sumber daya yang tersedia, negara ini seringkali mengagumkan dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2020, mereka berhasil membangun rumah sakit khusus untuk pasien COVID-19 dengan kapasitas 1.000 tempat tidur hanya dalam waktu 10 hari. Selain itu, China juga mampu membangun jembatan terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 164 km. Proyek lain yang luar biasa adalah saat mereka meratakan 700 gunung dan bukit untuk membuat sebuah kota baru. Tidak hanya di dalam negeri, negara ini juga sering terlibat dalam proyek-proyek besar di negara lain. Yang pasti, teknologi konstruksi China saat ini sangat mengagumkan. Nah, berbicara tentang konstruksi atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, di China, ada sebuah jembatan yang sangat luar biasa, terletak di Grand Canyon Sungai Dadong di Wulong, Chongqing. Di sini, terdapat jembatan rantai besi gantung setinggi 300 meter yang membentang di ngarai. Yang mengejutkan, jembatan kabel besi ini tidak memiliki tiang penahan di tengahnya. Jembatan ini hanya mengandalkan 4 set tali baja untuk memberikan tegangan horizontal. Jembatan ini dapat menahan beban kendaraan dengan berat 40-50 ton. Truk semen dan truk besar dapat dengan mudah melewati jembatan ini. Sebagai ilustrasi, mobil Pajero saja memiliki berat sekitar 2 ton. Ini berarti konvoi 20 mobil Pajero pun masih mungkin melewati jembatan ini. Hal ini sangat di luar nalar untuk sebuah jembatan gantung, bukan? Jembatan ini memiliki panjang 245 meter dan lebar 4,3 meter, serta dilengkapi dengan 4 set kabel baja tebal di kedua sisi. Selain itu, terdapat susunan kabel baja lainnya di bagian bawah dek jembatan untuk membantu menahan gaya tarik horizontal. Kapasitas maksimum untuk menahan beban dapat mencapai 40 hingga 50 ton. Keren, bukan? Jembatan yang ada di sini. Selain jembatan yang menakjubkan ini, di China juga terdapat jembatan lain yang spektakuler. Dengan teknologi dan sumber daya yang ada, mereka berhasil membangun sesuatu yang mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain. Terletak di Kabupaten Suanan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, jembatan terapung Xiziguan adalah salah satu jembatan paling mengagumkan di dunia. Tersembunyi di area Xiziguan dan dikelilingi oleh hutan hijau yang lebat, jembatan papan kayu ini membentang di tengah sungai dan tepat di atas permukaan air. Juga dikenal sebagai Jalan Raya Air Xiziguan atau Jalan Papan Air Xiziguan. Berjalan atau mengemudi di atas
tidak dapat ditemukan di tempat lain. Terletak di Kabupaten Suanan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, jembatan terapung Shiziguan adalah salah satu jembatan paling mengagumkan di dunia. Tersembunyi di area Shiziguan dan dikelilingi oleh hutan hijau yang lebat, jembatan papan kayu ini membentang di tengah sungai dan tepat di atas permukaan air. Juga dikenal sebagai Jalan Raya Air Shiziguan atau Jalan Papan Air Shiziguan. Berjalan atau mengemudi di atas jembatan ini memberikan sensasi luar biasa kepada orang bahwa mereka sedang bergerak di atas air. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Panjang Impian, membentang di atas Sungai Qinjiang dengan panjang mencapai 1.640 kaki atau sekitar 500 meter dan lebar 4,5 meter. Dibangun di atas Sungai Biru yang berkelok-kelok. Kedalaman air mencapai 60 meter. Jembatan ini memiliki batas kecepatan untuk menghindari timbulnya gelombang besar. Jembatan ini dibuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2016. Dari Jembatan Apung, sekarang kita beralih ke jembatan lain yang menakjubkan di China. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Ruyi yang terletak di desain Qianzhou. Apa yang membuat jembatan ini menarik? Tentu saja, desainnya yang unik dan lokasinya yang terletak di ketinggian. Jembatan Ruyi ini akan memberikan pengalaman berjalan seperti di langit, karena ketinggiannya seringkali mencapai awan-awan di sekitar lembah. Selain itu, melewatinya juga memacu adrenalin. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga.
dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah Anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini, masuk dia ke sel, di sel ada 1.200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah, sana, merah sana, hijau.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan Ingat, setiap anak laki-laki, baik dia sebelum menikah, apalagi dia setelah menikah, jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya kepada seorang ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang suami, sebagai anak laki-laki? Setidaknya ada 3 Ada apa? 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muliakan ibu kita. Bagaimana caranya? Santunlah ketika berkata. Pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti hati ibumu. Karena mohon maaf, satu kata yang menggores hati ibumu, maka akan mengundang keburukan dalam hidupmu. Bukan hanya berkata-kata, tapi muliakan ibumu dengan kelakuanmu. Kalau berjalan, kalau lewat ibumu, pastikan jaga adabmu. Jangan pernah mengecilkan doa ya. Karena doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kalau hidupmu di masa lalu dihabiskan dengan banyak berdosa, maka hidupmu di waktu yang akan datang habiskanlah dengan banyak berdoa. Karena itulah yang akan melembutkan hati kita. Orang yang banyak doa itu hatinya lembut. Orang yang banyak doa itu hidupnya akan terarah. Orang yang banyak doa kepada Allah itu hidupnya akan tenang. Kenapa? Karena dia menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah apa yang dia hadirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang akan kamu lakukan ketika barang yang kamu miliki tiba-tiba rusak? Apakah kamu mencoba untuk memperbaiki terlebih dahulu atau langsung kamu buang dan ganti dengan yang baru? Iya, kadang ketika sesuatu sudah rusak atau sudah nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, memang kan lebih mudah jika diganti. Nggak perlu repot-repot benerin, nggak perlu capek-capek dipikirin. Apalagi zaman sekarang, apa-apa mudah didapat. Tapi tahukah kamu, mentalitas yang mudah mengganti sebenarnya bukanlah sebuah mentalitas yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Pemikiran, ngapain repot, ganti aja dengan yang baru, gampang kok. Ngapain ribet, ganti aja, lebih praktis. Memang mungkin membuang yang lama dan menggantikannya dengan yang baru terdengar lebih praktis. Tapi pemikiran seperti itu membuat kita cenderung tidak mau susah. Membuat kita tidak tertantang untuk memahami masalah sehingga kita tidak terampil untuk menyelesaikannya. Jangan terlalu mudah untuk mengganti, tapi cobalah dulu untuk bisa diperbaiki. Setiap hari saya bersyukur akan begitu banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan di hidup saya. Dan cara terbaik bagi saya untuk membalas kebaikannya adalah dengan memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar saya selama hidup saya. Bakat harus jadi berkat. Jadi, janganlah takut dengan kematian, tapi takutlah dengan hidup yang kamu sia-siakan. Ketika kita lahir, kita menangis dan dunia tertawa bahagia. Hiduplah dengan penuh arti, sehingga ketika kamu meninggal, dunia yang akan menangis dan kamu yang akan berbahagia. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik selama masa hidupmu. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan apa? Cintanya Allah sama kita. Maka teman-teman sayang, mohon maaf ya, cinta manusia itu ada batasnya, betul nggak? Kalaupun nanti kita dikasih perasaan cinta, minta sama Allah agar perasaan cinta ini Allah hantarkan kepada orang yang mencintai Allah dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu ya Allah. Jadi teman-teman gak akan lihat orang dari luarnya, gak akan lihat orang dari apa tampilannya. Hari ini mah teman-teman akhwat, jangan fokus sama gantengnya. Yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Buat apa ganteng kalau nyakitin hati, betul? Udah sekarang meminta yang simpel aja. Ya Allah, hamba itu pengen punya suami yang soleh, kaya, pinter, baik. Udah gitu aja. Kalau di Sokrates, di
shortcut. Jadi pokoknya pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan. Kalau di Stoik agak dijelaskan sedikit. Kenapa sih pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan? Karena untuk bahagia orang perlu berbuat baik. Dan kebajikan itu adalah kemampuan kita beraktivitas, bertindak, berperan secara pas sesuai situasi sekeliling kita. Dan untuk bisa pas tadi kita harus tahu ilmunya. Video dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Bapak kita bersama, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, beserta jajarannya. Yang kami hormati para Ketua Senat Universitas Islam Negeri Surabaya dan seluruh anggota Senat Universitas. Yang saya hormati para Dekan Fakultas, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri untuk mewakili wisudawan dan wisudawati pada pagi hari ini. Saya Umi Laila, saudara kembar Nabila Syakib yang miripnya bagai pinang di belah dua. Tidak apa-apa kalau tidak percaya. Yang kedua, saya mewakili wisudawan dan wisudawati ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, Bapak Dekan beserta jajarannya, seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya yang sudah mendampingi kami sampai di titik wisuda hari ini. Ucapan terima kasih tak terhingga juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga kami. Para hadirin yang berbahagia, kami sangat bersyukur dan bangga menjadi lulusan dari salah satu universitas terbaik negeri ini. Kenapa saya katakan terbaik? Karena UIN Sunan Ampel Surabaya sampai saat ini telah mengalami percepatan perkembangan, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, mutu perkuliahan, serta sumber daya manusia di dalamnya. Mungkin banyak yang tidak tahu, kita banyak memiliki dosen-dosen hebat dengan gabungan dari beberapa keilmuan. Collaboration of Science, UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki banyak dosen yang telah melakukan penelitian dan lolos serta diakui Badan Riset dan Inovasi Nasional. Teman-temanku, beberapa tahun lalu rasanya kita seperti baru saja bertemu di aktivitas PBAK. Sekarang sudah wisuda saja. Tentu tidak mudah bagi kita. Tahun 2020 pandemi COVID-19 datang. Hampir semua orang mengalami krisis ekonomi. Ada yang berjuang mati-matian untuk makan. Ada yang ditinggalkan orang tersayang. Ada yang berusaha memutar otak agar tetap bisa melanjutkan perkuliahan karena terkendala biaya. Yang alhamdulillah pihak UINSA bersedia memberikan keringanan UKT kepada kita semua. Setelah melalui banyak drama kehidupan, akhirnya kita bisa menyelesaikan sampai di titik wisuda hari ini. Mungkin hari ini kita telah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tapi percayalah sesungguhnya tanggung jawab moral atas gelar sarjana yang disematkan
dengan nama kita itu jauh lebih besar. Perubahan bangsa di masa depan ada di tangan pemuda hari ini. Seperti yang dikatakan Najwa Shihab, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata untuk menjawab semesta Indonesia. Pemuda hari ini harus selalu memiliki afirmasi positif. Kul ma syi'ta kun kama takul. Berbicaralah sesukamu, maka kamu seperti yang engkau bicarakan. Maka untuk menjadi orang hebat di masa depan, di hari ini kita harus mengucapkan afirmasi-afirmasi positif. Untuk selanjutnya, tidak lupa saya ingin berterima kasih dan memohon maaf kepada Bapak kita, Bapak Rektor tercinta, atas perlakuan teman-teman saya tadi yang begitu pedenya action di depan termasuk saya. Saya saja yang melihat Pak Rektor itu sudah ngerasa capek, apalagi Pak Rektor, tapi dengan senyumnya yang manis luar biasa, tapi masih manis saya. Dengan gagahnya beliau, wibawanya beliau, percayalah teman-teman, segagah-gagahnya Pak Rektor, di luar beliau disegani luar biasa oleh semua orang, tapi kalau Pak Rektor sudah di rumah dan bertemu istrinya, kalah. Ngapunten Pak Rektor. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk terakhir izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti di hidup saya. Ibu saya, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Untuk ayah, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada. Tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah, anakmu sarjana. Ada pepatah Jepang yang mungkin sudah sering teman-teman dengar, yang pasti teman-teman juga sudah tahu, bunyinya seperti ini. Yamet kudasi, Bang Yamet. Parake dasi, bukan itu ya teman-teman, saya bercanda. Jadi yang seriusnya, Monzen no kozo, Monzen no kozo, narawanu kyowo yomu, yang artinya lingkungan membentuk karaktermu. Membentuk karakter pemuda yang berkualitas secara spiritual dan keilmuan, lingkungan UINSA jawabannya. Mencari calon istri yang solihah, ya di UINSA tempatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dakwah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal